Teman-teman, shock nggak kalian? Di Islam itu nggak ada keselamatan, guys. Shock nggak kalian? Shock nggak? Ayo shock dulu dah. Di Islam nggak ada keselamatan, guys. Di Islam itu tak ada keselamatan. Apakah kalian shock? Shock, shock Bang Abdul Razak. Wah, Bang Abdul Razak shock. Siapa lagi yang shock? Ayo, aku nunggu orang yang shock dulu. Ayo shock dulu. Kok cuma satu yang shock? Shock yang banyak dong. Di Islam itu nggak ada keselamatan, guys. Shock nggak kalian? Shock. Aku shock. Sekarang gini. Oke. Kita akan membahas masalah keselamatan hari ini ya. Kita akan membahas tentang kata-kata keselamatan. Ya, perhatikan. Selamat. Kata selamat ini mana yang lebih logik? Ini selamat dari banjir ataupun selamat dari bahaya ataupun bencana, atau selamat dari dikasih uang. Mana yang lebih logik? Aku selamat dari dikasih uang sama dia. Mana yang lebih logik? Kata-kata selamat itu lebih logiknya gimana? Aku selamat dari banjir. Atau aku selamat dari dikasih uang. Atau aku selamat daripada kasih sayang dia. Atau aku selamat dari dicintai dia gitu. Mana lebih logik? Banjir. Oke. Aku masuk lagi ke otak kalian, chipset otak. Selamat dari di bun-bun. Nah, selamat dari dibunuh. Ataupun selamat dari dicintai. Mana lebih logik? Mana lebih logik? Oke. Berarti kata selamat ini lebih cocok disandarkan kepada bahaya ataupun kepada kasih sayang. Mana yang lebih cocok dinobatkan? Kata selamat itu lebih cocok kepada bahaya atau kata selamat itu lebih cocok kepada kasih sayang? Bahaya. Oke, saya bangun pertanyaan. Kepada kalian. Mana lebih benar? Tuhan adalah sang mara bahaya atau Tuhan sang maha kasih sayang? Mana lebih cocok? Tuhan sang mara bahaya sehingga kita butuh keselamatan, atau Tuhan sang maha kasih sayang sehingga kita butuh keselamatan? Mana lebih logik? Maha kasih sayang. Kalau kita mengatakan kita butuh keselamatan kepada Tuhan, berarti kita menobatkan Tuhan pada ranah. Coba jawab. Kalau kita bilang kita butuh keselamatan dari Tuhan, detik itu juga kita menobatkan Tuhan pada ranah bahaya. Nah, Bunda Baby nggak nyimak dari tadi, Bunda Baby. Detik kita mengatakan kita butuh keselamatan, detik itu juga kita mengatakan Tuhan itu. Kita masuk lagi, buka lagi otaknya. Banjir. Ini yang membawa bahaya atau justru yang membawa kasih sayang si banjir ini? Banjir ini tugasnya membawa bencana atau si banjir ini membawa bahaya?
Detik kita bilang selamat dari banjir, detik itu juga kita tahu bahwa banjir itu membawa bahaya. Setuju nggak? Kenapa kita meminta keselamatan dari banjir? Karena kita tahu banjir itu membawa bahaya. Pertanyaan kita, Tuhan yang kita imani ini membawa bahaya atau justru kasih sayang, teman-teman? Oh, kenyang saya nih. Kenyang ngajar hari ini, guys. Tuhan yang kita imani mana lebih cocok? Bawa bahaya atau bawa kasih sayang? Mana yang lebih kita imani? Tuhan yang kita imani itu bawa kasih sayang ataukah membawa bahaya? Kasih sayang. Pertanyaan saya, butuh nggak kita keselamatan? Butuh nggak kita keselamatan? Butuh. Berarti kita masih mengatakan Tuhan dalam ranah membawa bahaya. Yang mengatakan butuh berarti kita masih menobatkan Tuhan pada konsepsi bahaya. Seperti saya bilang tadi, jangan lupa sistem otak Anda ketika mengatakan kata-kata selamat, ini selalunya daripada mara bahaya dan bencana. Selamat dari banjir, selamat dari ketabrak, selamat dari kepleset, selamat daripada tsunami, selamat dari ini, selamat dari itu. Ada nggak selamat dari dikasih uang, selamat dari dipeluk, selamat dari dicintai, selamat dari dikasihi? Ada nggak? Nggak ada. Selamat ini selalunya berbicara tentang bahaya. Tuhan bawa bahaya apa bawa kasih sayang? Tuhan bawa bahaya apa bawa kasih sayang? Bawa kasih sayang. Butuh nggak kita keselamatan? Butuh nggak kita kepada keselamatan? Nggak perlu. Nah, baru kita jelasin. Nggak butuh kita keselamatan. Nggak butuh kita kepada keselamatan. Tapi yang kita butuh tahu nggak apa? Ini yang kita butuh. Baru kita kasih tahu apa yang kita butuh. Ini yang kita butuh, guys. Ini yang kita butuh. Karena ingat, Allah membuka Al-Quran dengan apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Aku maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu bagaimana mulut keji kita mengatakan dia membawa bahaya sehingga kita butuh keselamatan? Sehingga dia itu angker, serem, sehingga kemudian kita butuh keselamatan daripada Tuhan yang serem itu. Padahal dia buka Al-Quran dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Siapa yang jahat sekarang? Siapa yang jahat sekarang? Karena yang sebenarnya kita butuh nih, kalau kita pelajari Al-Quran, makanya pentingnya kita ngaji. Yang jahat manusia ketika menobatkan Tuhan kepada sang mara bawa bahaya dan bencana. Karena kata-kata selamat itu dibutuhkan kalau ada bahaya. Lah Tuhan tidak membahayakan. Kenapa? Allah buka Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Namaku adalah nama yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi yang kalian butuhkan itu bukan keselamatan. Karena kalau kalian butuh keselamatan, kalian menobatkanku sebagai sang maha seram, sang maha membawa bahaya dan bencana. Kejikah mulut kalian? Keji. Jadi beristighfar, teman-teman. Karena yang kita butuhkan, lihat nih, Allah tidak menjelaskan keselamatan dalam Al-Quran satu pun, nggak ada. Karena apa? Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidati waz zakirina Allahu katsiran waz zakirati Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Apa dikatakan Allah? Bahwa setiap orang muslim dan apapun golongan muslim tersebut, orang yang berpuasa, orang yang sabar, orang yang bersedekah, apa yang Allah janjikan kepada dia? Untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.
Konsep di Islam bukan konsep keselamatan, tapi di Islam itu konsepnya maghfirah. Keselamatan itu dibutuhkan kalau Tuhan itu membawa bencana. Tapi kalau Tuhan itu Maha Kasih Sayang, kita hanya butuh ampunan dari Allah. Selesai. Tapi Allah mengatakan apa? Bahwa kepada kalian telah disiapkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Disiapkan. Paham arti disiapkan, teman-teman? Disiapkan itu apa arti disiapkan kira-kira? Apa arti disiapkan? Kalau diberikan itu bisa jadi antara iya dan tidak. Contoh. Bang, bagi ampunan dong, atau gini. Bang, maafin aku dong, bisa iya bisa ada. Tapi kalau dikatakan disiapkan berarti apa? Sudah ada. Artinya ampunan itu adalah menu utama daripada Allah Ta'ala kepada seluruh orang muslim. Ampunan Allah itu adalah menu utama kepada seluruh umat muslim yang menyembahnya. Lalu kenapa kita takut neraka? Kita nggak perlu takut neraka, teman-teman. Siapa ini? Aku lagi ngajar, bentar lagi aku telepon Pak Ang. Ntar ya, Pak Ang telepon aku nih. Assalamualaikum Pak Ang. Gimana? Hah? Video apa? Oh, yang ini, yang apa orang-orangnya. Oke. Nanti aku edit karena belum finish. Nanti pas finish ya. Oke. Oh iya. Nanti Pak Ang kirim ke aku. Pak Ang divisi apa bilang ya, kirim ke aku. Oke. Siap. Nanti ya Pak Ang ya, aku ngajar dulu ya. Ya, oke, siap, izin. Assalamualaikum. Gitu ya guys. Tuhan membawa kita dan membuka Al-Quran dengan Maha Kasih Maha Sayang. Dan kita mengatakan kita butuh keselamatan. Emang dia sebahaya apa? Orang Al-Quran dibuka dengan kasih sayang. Makanya Allah jawabkan, aku ini telah menyediakan menu utama kepada kalian. Menu utama udah ada depan meja. Tinggal A nih. Tinggal A nih. Itulah Maha Kasih Sayangnya Allah. Paham? Jadi kalau kalian mau pakai otak, kalian akan tahu kata-kata selamat ini selalunya untuk bahaya. Lalu bagaimana kalian akan mengatakan bahwa Tuhan itu marah bahaya, sedangkan dia Maha Kasih Sayang? Itulah akan kontradiksi. Sayang dengan marah bahaya, sayang dengan murka. Paham? Bahwa di dalam Islam mengajarkan maghfirah. Itulah menu utama terhadap setiap orang muslim, maghfirah. Jadi filosofinya gimana bang? Setiap kamu melakukan kesalahan, setiap kamu datang kepada Allah, pasti kamu diampuni. Kenapa pasti bang? Karena ampunan disediakan. Detik kamu salah, datang ambil yang udah disediakan. Apa? Ampunan dan kasih sayang Allah. Paham? Materinya dalam lagi nih, kudu fokus. Ya, harus fokus. Ya, teman-teman. Jadi itulah di Islam. Di Islam itu, karena kita masuk ke pemikiran logik ya. Teman-teman, obat daripada kesalahan apa? Obat daripada kesalahan adalah meminta ampun. Contoh saya salah kepada Bang Mogi ataupun kepada Kak Elma. Kak Elma, aku salah. Kenapa? Aku kemarin ngempesin ban kamu. Obatnya apa? Minta ampun, diampuni, temenan deh, kan gitu. Totak. Nggak ada kayak gini. Kak Elma, aku kemarin bocorin ban kamu. Aku bunuh dia ya. Nggak bisa. Karena inilah otak.
Jadi detik kita tahu fungsi otak, detik itu juga kita harus logik terhadap sesuatu. Karena kita pasti punya Tuhan yang lebih maha waras daripada kita yang waras. Paham ya? Obat daripada kesalahan adalah minta maaf. Maka kepada Tuhan juga sama. Ya cuma minta maaf. Bedanya kepada manusia, ya, apa bedanya bang? Manusia kan gitu. Manusia tidak menyediakan yang namanya keampunan. Contoh. Apakah kalian bisa menjamin setiap kalian minta maaf kepada orang tersebut bisa memaafkan? Saya nih kepada Kak Irin. Kemarin saya apain Kak Irin ya? Nah, saya gantung leher Kak Irin di pohon misalnya. Hari ini saya minta maaf. Itu belum tentu besoknya diampuni sama Kak Irin. Itulah manusia. Tidak bisa menyediakan dan menyuguhkan dan memenuhkan yang namanya ampunan. Tapi Allah makanya dikatakan Sang Maha Sayang, Sang Maha Kasih. Kenapa dikatakan Sang? Karena ampunan yang ada pada Allah disediakan dan menjadi menu utama. Itulah arti maha. Paham arti maha? Kita ini kasih sayang. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Kenapa kita dikatakan kasih sayang? Karena kita masih punya kemungkinan untuk memaafkan dan tidak. Tapi kepada Allah menu utamanya apa? Ampunan, menu utama. Makanya aku bilang, aku tanya kepada kalian, setuju nggak? Di Islam nggak ada. Setuju nggak? Di Islam nggak ada yang namanya keselamatan. Setuju nggak? Setuju, bagus. Setuju, bagus. Kenapa? Kenapa di Islam gak ada keselamatan? Kenapa? Lihat nih, kalau Oten langsung seneng nih. Buset, gak ada keselamatan. Wah, senang banget tuh Oten. Kita ketawain dulu, senang banget ya. Ya, lihat yang Muslim. Di Islam gak ada keselamatan, yang Muslim malah senang. Lihat tuh Oten. Nah, ini kepada Oten ya, kepada Oten. Ten, lihat nih ya, lihat nih ya, lihat nih ya, lihat nih. Ya, kayak contoh saya bilang, kamu gak ada keselamatan, kalian panik. Di Islam, kalian semua yang Islam gak ada keselamatan. Setuju gak? Lihat nih yang Islam. Pasti digoreng sama Oten. Biarin. Biarin guys. Apa yang kalian pikirin sama Oten tuh? Kita jelasin yang sebenar-benarnya. Setuju. Lihat tuh orang Islam malah setuju. Lihat tuh. Di Islam gak ada keselamatan. Setuju mereka. Di Oten gak ada keselamatan, panik. Entah apa yang dipanikin. Katanya Tuhan Maha Kasih, Maha Sayang. Tapi panik. Karena keselamatan datang dari bangsa Israel. Itu dia. Itu yang bikin capek. Sama-sama manusia. Tuhannya pilih-pilih nih. Pilih-pilih suku Jawa, suku Sunda, suku Israel. Ya, beda-beda lah. Tapi bikin sakit hati bang. Ngapain? Allah buka Al-Quran aja. Udah jelas Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya udah. Jadi ngapain kita butuh keselamatan? Keselamatan itu selamat dari apa? Selamat dari banjir. Keselamatan itu selamat dari apa? Selamat dari kepleset. Selamat dari nggak ada. Selamat dari dicintai nggak ada. Selamat dari disayangi nggak ada. Selamat dari dikasih uang nggak ada. Kata-kata selamat itu mewakili arti daripada bahaya dan Oten bangga. Karena kami tahu bahwa Tuhan itu Maha Kasih Sayang. Bahwa a'adallahu ajran a'adallahu ajran azima. A'adallahu maghfiratan ajran azima. Apa? Bahwa kasih sayang Allah dan keampunan Allah adalah menu utama di Islam. Siapapun yang datang dan kembali dan meminta maaf, pasti Allah maafkan. Paham ya? Paham ya? Itulah apa? Nah, gitu guys ya. Jadi sering-sering kalian sore naik ngaji sama Bang Daman guys. Bang Daman ini pelajari tafsir, bukan pelajari tafsir, pelajari Al-Quran tuh lama banget. Sekali aja Al-Quran itu berbicara enggak logik, aku enggak Islam lagi. Kenapa? Karena aku tahu
yang namanya Tuhan pasti ngasih yang namanya akal. Ketika dia ngasih yang namanya akal, dia nggak boleh nggak masuk akal. Pasti harus masuk akal penjelasannya. Karena Tuhan yang paling tahu. Dia tahu otakku gimana cara berpikir, maka dia juga tahu bagaimana cara menyampaikan informasi agar otakku tidak salah berpikir. Paham ya? Paham gitu ya. Iya. Oke, kita jawab yang lucu aja ya. Nih yang lucu nih. Ntar ya aku bahas ya. Ntar aku buka dulu. Kemarin aku buka di mana ya? Bentar ya. Mana ya? Oh, bukan di sini. Sabar. Ini kah? Sabar ya. Sabar. Ini bukan? Sabar. Bukan. Sabar. Aku buka data nih. Enak nih. Jawab oten nih seru nih. Bukan ini. Mana kemarin? Slide keberapa sih? Bentar ya, sabar. Bentar ya. Bentar, aku buka dulu. Mana dia? Nah, ini teman-teman. Nah, oke. Apa katanya? Batu menghapus dosa, maka batu adalah Tuhan. Ya, katanya. Benar Oten tadi ini. Batu menghapuskan dosa. Setiap yang menghapuskan dosa adalah Tuhan. Ya, gitu ya. Oke. Jadi, aku kasih lagi buat kalian. Kasih lagi. Bahwa sebenarnya ini jangan kasih tahu orang ya. Kalian janji. Islam itu nggak nyembah batu doang, menghapuskan dosa. Sebenarnya Islam itu nyembah kaki. Iya, Oten. Islam itu bukan nyembah batu doang, tapi nyembah kaki. Nggak percaya? Nih, ini kita pakai otak Oten nih. Dikatakan gini, ya, dalam satu hadis. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian suatu amal yang dapat menghapus kesalahan dan dosa dan meninggikan derajat? Para sahabat mengatakan, Rasulullah bersabda, mana? Menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit, banyaknya langkah menuju masjid. Nyembah apa? Nyembah kaki sebenarnya. Mana dia lagi? Ada satu lagi yang paling keren, mana dia? Nah ini. Nih, barang siapa bersujud rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan, yang satu lagi meninggikan derajat. Nyembah kaki. Itu kalau kita ikut otak Oten. Jadi di dalam Islam itu kan, kalau Oten kan gini, setiap yang menghapus dosa berarti Tuhan. Hajar Aswad, kaki. Banyak lagi nanti, ada wudhu, ada siwa, ada azan, banyak yang menghapus dosa. Itu amalan kan? Amalan yang menghapus dosa kan? Oke. Ya udah. Tuhan kita mikrofon kalau kita azan. Nah, kalau kita ke masjid, Tuhan kita apa? Kaki. Selama ini berarti orang muslim nyembah kaki. Itu kalau ikut otak Oten. Kalau kami di Islam mengenal dengan reward dan impact. Arti impact tuh gini.
Dengan kamu mendengarkan perintah Allah dan kamu melakukannya, maka impact daripada ataupun efek daripada apa yang kamu lakukan itu berimpact kepada keampunan dosamu. Itu kalau di Islam ya, teman-teman sekalianku ya. Oke. Kalau punya otak nggak mungkin minum kencing unta. Oke, coba ya. Ya udah. Kalau punya otak, sekali lagi baca bareng-bareng. Kalau punya otak nggak mungkin minum kencing unta. Wah, benar juga ya kata Oten. Oke. Coba nih, coba ya. Ini Google, ya. Ya, perhatiin. Kita ketik nih. Manfaat kencing unta. Oke. Nah, ada nih. Ada pembuktian air kencing unta bisa sembuhkan kanker, banyak di sini ya. Ada, pokoknya ada lah kan gitu ya. Kita ketik lagi nih. Kita ketik nih bareng-bareng nih. Manfaat kencing Tuhan. Kok nggak ada? Aku udah ketik ini loh. Kok nggak ada? Ya, unta semua. Unta semua. Aku nggak ngetik unta, aku ketiknya ini loh. Apa jangan-jangan, kok bisa kalau mau unta ya? Lah. Wah Google. Jahat Google. Kencing unta dicari ada manfaat. Kita cari nih manfaat kencing Tuhan. Kok nggak ada ya? Kenapa ya? Kalian penasaran gak sih? Penasaran gak sih? Penasaran gak sih kalian? Masa ngetik nih manfaat kencing unta, ada datanya banyak. Kan penasaran kan? Manfaat kencing Tuhan. Kok gak ada? Kok bisa nggak ada ya teman-teman ya? Nggak mungkin dong kalah dari unta, nggak mungkin. Masa iya kalah sama unta? Nggak mungkin. Bray, gimana? Nggak mungkin dong kalah dari unta, nggak mungkin. Ya, seperti yang saya pernah debat sama Bang Robert atau Mata Pisau. Al-Quran itu berbicara gini teman-teman. Adat pertama bahwa hal tersebut telah menjadi syariat, kemudian diselewengkan. Al-Quran datang membenarkan yang telah diselewengkan. Seperti syariat tawaf. Tawaf itu adalah ajaran pertama yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Oke. Lalu kemudian di era Sabi'in diselewengkan, mereka gunakan tawaf tersebut untuk mentawafkan berhala mereka. Di era Islam datang, Allah pakaikan tawaf yang udah pernah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim kepada tawaf yang benar, agar keluar daripada yang namanya mentawafkan sesuatu yang bukan Tuhan. Begitu juga tentang batu Hajarul Aswad. Dikatakan bahwa ini adalah, kalau kita pelajari Islam, ini bercerita tentang pertama iblis diuji oleh Allah. Iblis dari api dan Adam dari tanah. Iblis mengatakan, bagaimana aku akan bersujud kepada Adam sedangkan aku api dan dia tanah. Iblis sombong. Kita diberikan akal, kita diberikan sistem pikir, kita merasa hebat karena kita diberikan pikiran. Allah uji lagi untuk memukul akal iblis. Wahai anak Adam, ya Allah, batu
Coba perhatikan batu Hajar Aswad. Iya. Kamu punya otak, dia punya enggak? Enggak. Dia benda mati apa benda hidup? Benda mati. Sujud kepada batu tersebut. Cium batu tersebut. Siap ya Allah. Jadi untuk membuktikan bahwa anak Adam itu jauh berbeda dari iblis. Kenapa? Mana buktinya? Umar berkata, wahai batu, engkau tidak memberi manfaat. Dan engkau tidak dapat membawa mudarat kepada kami. Maka kalau bukan karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Untuk menunjukkan apa? Kami hanya patuh kepada Tuhan. Patuh kepada Tuhan apa? Kalau jangankan batu Hajar Aswad, kalau ada ayat menceritakan, misalnya kayak apa? Haram babi. Emang haram babi kenapa? Membawa penyakit? Enggak. Sekarang udah modern loh. Mau cacing pita, cacing pati, semua udah bisa diberantas. Sehat enggak? Sehat. Tapi kenapa haram babi? Ya karena Allah melarang. Jadi, yang namanya patuh dan takwa, patuh itu terjadi karena adanya perintah dan karena adanya larangan. Ketika diperintah, lakukan. Ketika dilarang, tinggalkan. Jadi untuk uji kepatuhan manusia, yaitu dengan diberikan perintah dan diberikan larangan. Kalau kalian berhenti di lampu merah, tanpa adanya peraturan, kalian tidak dikatakan patuh karena nggak ada peraturan. Baru kalian dikatakan patuh terhadap lampu merah, kalau sudah ada peraturan, jangan terobos lampu merah, pakailah helm, maka kalimat perintah dan kalimat larangan itu mencakup kalian terhadap apa itu namanya? Mengekang kalian kepada tunduk dan patuh. Maka Islam juga seperti itu. Kenapa kalian sholat? Karena perintah Allah. Kenapa kalian gak boleh makan babi? Karena perintah Allah. Selesai. Kalau kita bilang makannya itu berbahaya, enggak. Begitu banyak itu orang Kristen makan babi mati, enggak kan? Nah, biasa. Tapi kenapa kita tunduk dan patuh? Ya karena itu perintah Allah. Jangan makan babi. Selesai. Nggak ada pertanyaan. Jadi sami'na wa ta'na, kami mendengar, kami melakukan. Itulah kita yang menjadi hamba Allah. Selesai. Itulah hebatnya Islam. Oke. Sekarang kita lihat. Ya udah maghrib ya. Udahlah ya teman-teman ya. Udah selesai pengajian kita hari ini, alhamdulillah. Yang di YouTube makasih banyak, jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Yang di YouTube saya tutup dulu. Yang di YouTube makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.